Itu yang di luar bisa silent ntar nggak? Ini cuma opini belaka. Kita masuk ke episode keempat di opini belaka. Masih barengan Sadik Haha dan Dodi. Ya, betul. Jadi kemarin kita sempet ngomongin soal beberapa isu yang lagi hangat di Indonesia atau di sosial media. Salah satunya adalah soal Jering versus Dr. Tirta yang membahas soal konspirasi corona. Sebelumnya kita nggak pengen ngomongin ini, tapi kayaknya pas dilihat di sosmed, si Jering ini pergerakannya makin getol dan dia terus bertahan dengan menyuarakan soal hal-hal yang dicurigai di antara corona ini. Dan beberapa public figure juga kayaknya sudah mulai ke-trigger sama Jering ini. Sampai terakhir saya juga ngelihat Najwa Shihab sama Nadiem Makarim bikin talk show. Judulnya ada teori konspirasinya gitu. Kayaknya akhirnya nggak apa-apa lah kalau kita angkat juga topik ini di opini belaka. Boleh. Jadi yang saya lihat sekelibat soal Jering di sosmed ini, dia getol soal corona. Ada hal yang dia curigai di sini. Di antara lain yang pertama adalah corona ini digambarkan media bahaya sekali sampai membuat masyarakat itu khawatir dan bisa cenderung psikomatis merasakan gejala-gejala yang disebabkan karena ketakutan. Yang kedua adalah manipulasi data korban yang rasanya dilebih-lebihkan oleh media atau pihak manapun, dan lagi-lagi menggambarkan bahwa COVID ini sangat berbahaya dan bikin masyarakat juga takut dan mengalami psikomatis. Ya. Yang ketiga adalah data rapid test atau swab test yang diadakan oleh pihak-pihak kesehatan atau pemerintah itu dicurigai keakuratannya dan kevalidannya. Hasil dari tes itu belum tentu benar dan dia sangat curiga dengan itu sampai akhirnya keluar statement bahwa jangan mau disuruh tes rapid atau swab test. Nah, pertanyaannya adalah ini kan konspirasi nih. Jadi ada pro kontra. Selalu seperti itu. Di antara masyarakat terhadap si Jering ini. Bang Dodi juga pasti punya pro dan kontra. Ya. Nah, dalam hal ini supaya gampang kita membahasnya, tidak melebar kemana-mana, Bang Dot coba jelaskan apa saja hal yang membuat Bro Dots pro terhadap Jering tindakannya, apa saja yang Bro Dots kontra terhadap tindakannya akhir-akhir ini. Yang mana dulu nih? Kontra dulu, pro dulu? Enaknya mana? Kontra dulu kali ya? Boleh, kontra. Kontra dulu. Oh ya, mungkin pertama jujur saya nggak follow dia. Terus nggak ngikutin secara real time juga tweet-tweetnya dia semua, karena memang dari awal ketika diberitakan oleh media tentang tweet-tweetnya Jering itu kan di situ juga ada screenshot dari tweetnya kan. Ya. Sebenarnya dari awal itu udah nggak respect dan nggak setuju. Oke. Dengan statement Jering yang kayak terlalu tendensius, karena di situ seakan-akan dia menganggap, terserah dia curiga atau benar-benar menganggap bahwasanya COVID-19 itu nggak ada. Ya. Atau hanya karangan, atau semua hanya drama. Oke. Dari situ, dari awal komunikasinya itu udah nggak setuju sih di situ. Karena situasinya sekarang kenyataannya di lapangan korban berjatuhan, nggak cuman orang biasa, tapi juga banyak dokter-dokter, petugas medis, perawat, bahkan ada dokter-dokter senior, dokter-dokter ahli, profesor mereka jadi korban. Terus juga perekonomian amburadul, goyang gara-gara itu, walaupun sebelumnya ya di tengah situasi seperti itu tiba-tiba dia nge-tweet dengan sangat tendensius seperti itu, ya auto nggak respect. Jadi Oke, istilahnya apa motivasi dia seperti itu nggak tahu ya apa yang sebenarnya. Cuma dari tweetnya itu, dari cara komunikasinya itu udah nggak setuju dulu di awal. Baik. Satu. Terus yang kedua adalah tentang swab test dan rapid test. Itu kan dua hal yang berbeda. Rapid test itu biasanya di awal sifatnya cepat untuk sebagai titik start awal. Kira-kira mana nih orang yang harus di tracking. Nah, setelah itu kalau seandainya di rapid testnya positif, baru bisa ke swab test. Pernyataan dia itu terlalu general, karena dia mengatakan bahwasanya masyarakat jangan mau disuruh rapid test atau swab test karena terlalu general. Harusnya lebih spesifik. Kalau misalnya orang yang dia punya jejak atau riwayat
interaksi dengan orang yang positif, atau dia orang yang datang dari daerah zona merah dan punya gejala, mau nggak mau dia harus dites, harus swab test, harus rapid test. Kalau spesifik, tapi kalau nggak spesifik, ya bisa semua orang jadinya. Kecuali memang dikatakan di situ orang yang rasa-rasanya kita kita yakin nih kita nggak punya riwayat perjalanan kemanapun. Selama PSBB kita di rumah aja, atau selama ini kita udah karantina mandiri lah istilahnya, di rumah nggak kemana-mana, kalau nggak penting nggak keluar, udah WFH segala macam, terus tiba-tiba kita misal kena flu nih, pilek, terus kita ke dokter tiba-tiba disuruh rapid test, kita boleh curiga di situ, ngapain kita disuruh rapid test, kita boleh nolak, apalagi kalau dipaksa. Asal kita yakin sama diri kita bukan bohong ya, kita yakin kita nggak kemana-mana kok. Siap. Kita boleh curiga, apalagi sekarang ada beberapa waktu belakangan berita tentang alat rapid test yang ngawur. Orang yang nggak positif jadi positif. Nah itu kita boleh curiga, karena hak kita sebagai warga negara masyarakat curiga dengan hal seperti itu, karena ini menyangkut bisnis juga sebenarnya. Itu hal-hal yang aku nggak setuju sih kalau dari Jering gitu, dari pernyataan dia di media sosial misalnya, yang nggak jelas arahnya kemana, tapi tiba-tiba nyuruh orang secara umum jangan mau dites. Padahal ada beberapa ketentuan yang orang itu harus dites, ada juga yang boleh nolak untuk dites. Tidak boleh digeneralisasi. Ya, intinya kalau yang pertama itu kenapa dia bisa berasumsi atau mengemukakan asumsinya bahwasanya COVID-19 itu nggak ada, sedangkan kenyataannya korban banyak jatuh. Itu kan satu hal yang menurut aku terlalu tendensius dan tidak bisa diterima. Terserah ya. Maksudnya ada orang yang pro dan kontra dengan dia ya. Kembali ke biar kita bahas nih yang ketidaksetujuan Bang Dot. Kalau yang setujunya sekarang? Kalau yang setuju, beberapa hal yang dia ungkapkan tuh kayak misal COVID ini adalah konspirasi misal. Konspirasi dari awal COVID muncul, itu konspirasinya udah banyak banget loh isunya. Katanya ini sebagai bentuk perang antara Amerika versus China. Ya kan, mereka kan perang dagang lagi heboh, isunya kemana-mana, terus tiba-tiba ada COVID, dihubung-hubungkan lah Amerika nih yang punya kerjaan nih. Itu salah satu contoh konspirasinya. Kemudian ada yang bilang juga ini kerjaan Amerika sama Israel nih sebenarnya. Terus ada juga yang bilang bahwasanya ini sebenarnya China sendiri yang bikin untuk senjata biologis menghancurkan kita bangsa Indonesia misalnya gitu. Jadi intinya banyak nih. Banyak. Dari semua isu itu aku nggak terlalu mengiyakan atau mengikuti banget, karena terlalu banyak konspirasi dari dulu yang tidak bisa dibuktikan, karena konspirasi selalu seperti itu kan. Cuman aku percaya bahwasannya COVID ini memang sesuatu yang disengaja. Sesuatu yang disengaja. Karena kita sebagai manusia kita harus main logika dulu aja gitu. Awal-awal muncul COVID itu yang menjadi kambing hitamnya adalah kelelawar. Padahal kambing, tapi kelelawar. Ya, yang jadi kambing hitamnya kan karena katanya ini ditularkan dari kelelawar. Masalahnya itu info yang Bang Rod dengar ya. Kan awal-awal gitu. Masalahnya adalah masyarakat di sana kan dari Wuhan tuh, dari pasar hewan gitu kan. Orang di sana itu udah turun temurun mereka makan kelelawar. Kenapa baru sekarang kena COVID-nya gitu? Di Indonesia juga ada kan, di Tomohon kan. Mereka juga turun temurun udah jadi kayak kita tuh kayak makan daging sapi sehari-hari gitu. Dan nggak pernah ada masalah. Kenapa tiba-tiba kelelawar dikatakan sebagai penyebab COVID? Kalau tidak ada yang menjadikan kelelawar itu sebagai media penyebaran, kayak nggak mungkin. Ya udah pasti ulah manusia. Tapi siapa itu aku nggak tahu. Kita nggak bisa, boleh menuduh tapi dalam hati aja sih gitu. Berarti ini dalam tanda kutip nih Brodus tadi bilang sudah pasti ini ulah manusia. Berarti udah yakin banget nih Brodus ini pasti ulah manusia nih, udah nggak bisa secara logis lagi. Kita manusia selalu mengedepankan logika manusia sih. Virus ada nih, misal virus ini emang ciptaan Tuhan misalnya, makhluk yang memang ciptaan oleh Tuhan. Tapi kan mereka nyatanya di dunia ini virus tuh berkembang, mereka muncul dengan varian-varian baru. Siapa nih yang membuat varian-varian ini, siapa gitu? Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan bahwa COVID ini dibikin memang khusus untuk senjata biologis. Nggak tahu, bukan nggak tahu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi karena jelas buatan manusia, tapi belum tentu tujuannya untuk menyakiti. Nah, karena di Wuhan sendiri kan memang ada laboratorium yang katanya di situ menyimpan ratusan ribu virus atau ribuan virus yang mungkin tujuan mereka di situ adalah untuk keperluan penelitian akademis atau apapun kan.
Tapi nggak menutup kemungkinan ini digunakan untuk artinya hal lain. gini, Bro Dots berarti yakin bahwa ini dibuat manusia, cuman Bro Dots juga belum yakin bahwa ini dibikin untuk menyakiti beberapa pihak. Bisa jadi. Nah, Anda firasatnya atau intuisinya kemana? Kalau intuisi aku sih ini diciptakan memang ada tujuan tertentu. Ini masih ngambang nih. Yang berhubungan dengan kepentingan politik. Dunia, mungkin politik. Oh, berarti jadi. Anda ada percaya juga sama teori konspirasi? Memang ada. Karena teori konspirasi itu kan dasarnya sebenarnya asumsi. Kenapa ada orang kita percaya sama konspirasi? Karena konspirasi itu biasanya adalah teori-teori yang dikemukakan berdasarkan menghubung-hubungkan antara satu teori dengan teori lain, data-data yang satu dengan yang lain, yang akhirnya menjawab pertanyaan-pertanyaan di masyarakat yang masyarakat tuh belum menemukan jawabannya. Ketika ada teori ini dan rasa-rasanya wah ini match banget, masuk akal, wah ini logis. Makanya sebagai manusia normal. Sebagai manusia normal. Tapi kita banyak yang mengatakan bahwa ini tidak normal dan halusinasi saja. Nah, ini yang bikin ribut sebenarnya. Kalau memang percaya dan normal harusnya nggak jadi ribut kan? Iya. Nah, berarti Bro Dots ini termasuk dalam sisi yang percaya atau ada hal yang rasa-rasanya? Ya, ada hal yang rasa-rasanya ganjil. Benar. Ada hal yang rasa-rasanya ganjil. Oh, gitu. Berarti di sisi sana. Kalau dibilang halusinasi itu mungkin itu adalah respon orang ketika kepercayaan kita terhadap suatu teori itu udah terlalu berlebihan dan mengganggu orang, ngedistract orang gitu. Seperti jaring tadi. Nah, makanya orang jadi nganggap ngapain sih lu halu nih orang nih gitu. Harusnya kalau emang dia percaya tentang itu, dia boleh mengemukakan, tapi dengan cara-cara yang sifatnya nggak ngedistract orang, nggak bikin suasana jadi ribut gitu. Itu ke poin yang di awal kan, kenapa ribut? Karena orang itu lagi ngelihat kenyataannya banyak korban, tapi tiba-tiba dia muncul dengan asumsi COVID tuh nggak ada. Nah, sampai dia nantangin gitu ya? Itu sampai nantangin. Dan apalagi yang setuju apalagi? Yang setuju media misalnya, yang menurut Jaring media melebih-lebihkan tentang informasi COVID ini. Yang mengatakan bahwa ini bahaya banget orang takut. Padahal di awal-awal COVID masuk ke Indonesia kan lagi heboh, terus di salah satu talk show di LC kalau nggak salah, ada dokter spesialis yang mengatakan sebenarnya ada banyak penyakit yang lebih berbahaya daripada COVID. TBC misalnya yang punya istilahnya satu genre ya, menyerang pernapasan. TBC secara angka kematian lebih besar setiap tahunnya di Indonesia. Kemudian juga dia airborne, artinya dia bisa menular lewat udara, lebih berbahaya daripada COVID yang harus interaksi dulu. Terus juga DBD, walaupun dia bukan penyakit yang mengganggu pernapasan, tapi secara angka kematian dia juga besar. DBD, tapi orang nggak heboh kan? Orang ketika dengar ada temen nih, kenapa teman lo? DBD. Oh, gitu doang kan kita? Oh, DBD. Paling kita jenguk kan? Terus ada yang teman kita, kenapa dia TB? Oh, TB. Nggak bersih kali hidupnya. Gitu doang kan respon kita, nggak? Wih, kita kucilkan, nggak sampai segitunya. Tapi ketika COVID respon karena masih hits mungkin ya mungkin karena baru atau apa, dan ditambah dengan blow up media ibarat artis tuh lagi banyak diomongin bahwa ini kayak norak gitu ya, lagi hype kali ya gitu. Jadi, kenapa lu COVID? Ya nggak usah nanya, coba aja batuk-batuk depan umum sekarang. itu jadi hal yang aku setuju dari poin-poin yang setuju lah gitu, bahwasanya media terlalu mendramatisir. Apakah kita berarti termasuk di poin yang manipulasi data korban yang kalau manipulasi data itu, kalau kita mau membantah data ya kita harus dengan data juga. Kalau data dikasih data kita bantah dengan asumsi, jangan dulu. Tapi aku untuk mendapatkan data itu kita harus punya wewenang atau power yang kuat, Bang. Yang punya power yang kuat dan wewenang itu adalah pemerintah. Iya, memang mau nggak mau kita bantah data dengan data, harusnya gitu. Oke, siap. Boleh berasumsi, silakan dikemukakan aja, bukan untuk memprovokasi gitu harusnya. Kita udah dapat poin-poin yang Bro Dots setuju dan tidak setuju. Tadi yang tidak setujunya coba kita bahas ya. Kita breakdown lagi nih. Soal cara komunikasi Jering yang dinilai terlalu tendensius dan berlebihan atau mungkin bisa dibilang over lah gitu ya. Nggak tahu apa karena dia anak punk
Jadi bisa jadi, cuman nggak semua orang. Oke, jadi ada juga dokter yang waktu itu ngobrol sama Luna Maya. Dia ngebahas juga nih soal bahwa COVID ini nggak begitu berbahaya kok. Bisa sembuh, gampang sembuh, dan yang penting masyarakat bisa menjaga kesehatan dan juga tidak lemah imunnya. Ya. Oke, dokter bilang begitu dengan komunikasi yang baik, tapi masyarakat juga outputnya hujat, marah. Masyarakat mana dulu? Netizen geram bahwa ini dokter nih bisa-bisanya menganggap sepele atau COVID-nya cuman dibilang nggak berbahaya gitu. Bahwa ini bisa membuat masyarakat jadinya berleha-leha, dan karena dibilang bahaya aja PSBB nggak benar, apalagi dibilang nggak berbahaya. Nah, mungkin Jering melihat bahwa dokter yang begini udah komunikasinya baik aja tidak didengar. Mungkin Jering menggunakan gaya komunikasi yang berbeda, yang mungkin niatnya masyarakat supaya bisa lebih paham dan bisa lebih mengerti dengan gaya komunikasi yang seperti itu. Tapi kenyataannya kan malah jadi ribut. Dan kalau dibilang dokter tadi nggak efektif, banyak yang bully. Iya, sebaliknya sekarang sama aja, ketika Jering menggunakan cara komunikasi dia yang tidak semua orang bisa terima dengan cara komunikasi seperti itu, akhirnya dia dibully juga, dan pesannya juga nggak terlalu sampai. Kalau menurut orang, nggak fokus ke pesan si Jering jadinya. Orang jadi sibuk menghakimi si Jering kan, daripada ngeh dengan apa sih sebenarnya maksudnya. Makanya ada banyak juga beberapa public figure yang aku lihat mereka mencoba untuk nggak terprovokasi dulu, mencoba untuk memahami sebenarnya apa sih pola pikir si Jering yang sebenarnya ini apa sih gitu. Jadi apa yang dia pikirkan tentang COVID ini apa gitu kan, ada tuh. Sebenarnya itu lebih bagus, cuman kita nggak bisa mengharapkan semua orang jadi orang yang mau tabayun dulu, nggak. Apalagi netizen itu kecepatan jempolnya lebih cepat daripada otaknya. Jadi tetap aja mau pakai cara apapun akan menimbulkan output yang kayak gitu ya. Iya, mau cara yang dokter nih dengan ilmiah, dengan keilmuan, dengan cara yang frontal, dengan yang anak pang banget gitu, tetap akan ada yang akan sama-sama nggak efektif, tapi akan jauh lebih baik kalau digunakan cara-cara yang baik gitu. Contohnya misal sekarang kan media sosial kayaknya tuh jadi corong yang nomor 1 banget nih. Bisa aja dimanfaatin public figure, selebgram atau buzzer yang ada berkeliaran sekarang di media sosial sebagai corong itu mereka untuk ngasih edukasi. Mau efektif atau enggak nanti deh. Iya, sebenarnya akan banyak juga yang hujat sih ya. Akan tetap ada. Jadi berarti ini kita cuma bisa meminimalisir hujatan tadi, keributan tadi ya. Oke. Nah, anggaplah itu clear. Kalau soal rapid test, swab test tadi, anggap gini deh, si Jering ini orang yang bener-bener sudah mati rasa dengan rapid test sama swab test. Dia bener-bener udah apatis dan gak percaya sama hasil yang dia dapatkan karena berita-beritanya banyak yang gak bener. Kemanapun arahnya tes ini bisa positif lah, ke pepaya, ke kambing, atau kemanapun ini bisa positif. Ini udah gak bener nih barang nih. Anggap kita udah benci banget sama nih barang, tapi WHO atau masyarakat atau pemerintah masih aja dijejelin soal tes. Nah, kita gimana? Maksudnya dia semarah itu. Kira-kira seperti itu contohnya. Nah, gimana tuh? Itu kan kayaknya dinamika ya, kalau dilihat seberapa efektif. Sebenarnya yang salah tuh bukan alatnya kayaknya. Karena di Korea Selatan itu efektif kan. Korea Selatan adalah salah satu negara yang berhasil karena mereka rapid test secara massal, secara masif di awal, makanya mereka langsung bisa nekan. Masalahnya adalah alat ini bisa dibuat oleh siapapun yang mereka, maksudnya oleh negara manapun yang mereka punya sumber daya untuk membuatnya, punya ilmu untuk membuatnya. Indonesia juga bisa bikin kan, udah ada yang mulai bikin dari lokal. Nah, itu yang kita boleh ragu dari setiap sumber-sumber atau produsen-produsennya sebenarnya. Karena kan kadang kalau motif bisnis nih kita agak susah ya ngomong. Ini sangkut pautnya ke kapitalis sih gitu. Jadi ya bisa aja, kita bukan nuduh, ada alat yang memang dibuat tujuannya real bisnis, yang artinya ketika dipakai orang positif semua. Akhirnya dia jualan terus nih, bisa jadi. Itu salah satu, mungkin termasuk dari konspirasi juga jadinya kan. Iya kan? Artinya Jering bisa saja menyuarakan dengan emosi, tapi dengan poin-poin yang jelas ya. Iya, dengan poin yang jelas dan detail gitu, termasuk lu kalau misalnya mau tes ya lu harus liatin diri lu dulu gitu. Lu ada gejala enggak, atau lu merasa lu pernah ketemu sama orang atau
positif ODP gitu kan. Ya tuh jangan mau sembarangan disuruh rapid test. Itu mungkin lebih baik. Gitu. Dari kata sembarangan aja kita udah beda maknanya gitu. Benar. Tanpa kata itu. Karena kalau tanpa kata sembarangan seakan-akan semua orang nggak usah ikut rapid test kan repot juga. Kalau ada temen yang dia benar-benar ODP, PDP, terus dia mengikuti kata-kata jering tidak mau di rapid test. Oh gitu ya. Malah nyusahin orang. Oke, terakhir seperti apa harusnya masyarakat kebanyakan atau kita pribadi menanggapi jering atau isu-isu konspirasi ini? Itu mungkin jauh lebih arahnya lebih ke apa ya, harapan dan saran ya. Kita nggak bisa, saya bukan siapa-siapa. Iya harusnya nggak apa-apa. Siapa tahu harusnya ada nih 100 orang yang mendengarkan podcast ini. Kalau opini saya harusnya kita sebagai orang yang mungkin setiap hari bermedia sosial, seharusnya kita udah memahami bagaimana sih warganet plus 62 ini gitu kan. Yang selalu heboh dengan berita apapun. Ketika ada hal-hal seperti itu, sebaiknya nggak langsung ditanggapi dengan menyerbu, dengan kata-kata hujatan atau apa, dengan langsung menyerang dan segala macam. Mungkin ada lebih baiknya untuk tabayun aja dulu. Minimal nggak bisa tabayun berkomunikasi langsung dengan dia karena semua orang nggak mungkin berkomunikasi dengan jering ya. Minimal mencoba untuk memahami dulu, atau positive thinking dulu deh. Bisa jadi ini sebenarnya dia maksud dia ini apa sih gitu. Apa sih pola pikir dia ini sebenarnya apa gitu. Atau yang kedua, ya udah skip aja, nggak usah ini. Kalau kita merasa sebel, nggak suka. Saya juga ngerasa nggak suka ketika pertama kali baca berita dan ngerasa nggak respect kayak apain sih ini orang. Ya udah, bukan berarti saya terpicu untuk langsung buka Twitter cari akunnya terus ikutan hujat. Enggak juga. Lebih ke situ sih kita kalau jadi warga biasa gitu. Kalau Sadik ngelihatnya bahwa konspirasi ini kan sudah sering terjadi ya. Banyak sekali. Udah dari dulu udah banyak konspirasi. Berbagai bidang tuh ada konspirasi. Iya. Gitu. Yang terkenal ekonomi, politik segala macamnya, termasuk bumi bulat, bumi datar, elit global dan segala macamnya. Nah, sebelumnya kan konspirasi ini cuma tersedia atau disediakan, disajikan dari video ataupun media tertulis. Ya. Seperti bumi datar itulah, atau video-video YouTube lainnya yang banyak membahas soal teori konspirasi ya, ada episode-episodenya. Nah, kali ini yang berbeda yang bikin heboh, kenapa? Karena jering ini adalah sosok orang public figure yang ada wujudnya, ada identitasnya jelas, dan dia nongol di tempat umum dan mengumumkan soal konspirasi ini. Ini jarang-jarang terjadi, dan di Indonesia, mungkin di dunia mungkin juga ini orang jarang-jarang nih ada orang kayak gini gitu ya. Makanya bisa heboh. Nah, menurut Sadik, jadikanlah jering ini sebagai objek yang sama dengan video-video tadi aja. Di saat kita menonton video konspirasi atau baca-baca soal konspirasi, ya udah kita hanya sebatas bahwa ini ada sesuatu yang bisa membuat kita melihat insight-insight baru gitu. Nggak usah kebawa emosi gitu. Jadi jadikanlah jering ini sebagai apa ya, tontonan, objek. Kalau aku ngeliatnya gini, bukan soal karena jeringnya seorang public figure, tapi lebih kepada isu yang dia lontarkan itu mengganggu atau ngedistract orang banyak atau masyarakat banyak. Gini, sebelum isu-isu ini kan dia salah satu orang yang vokal terhadap reklamasi Teluk Benoa contohnya. Apakah heboh? Enggak heboh karena tidak seseksi isu ini dan tidak ngedistract orang banyak karena isu itu dibawa misalnya sesama orang Bali mungkin akan mencoba untuk meng-up itu, tapi seberapa kuat? Berarti kan sebenarnya adalah yang membuat heboh itu adalah respon netizennya sendiri sebenarnya. Bahkan media waktu jering soal reklamasi juga biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Sekarang ada media yang ngangkat kan. Nah, tapi gini Bang, ini sebab akibat sih menurut Sadik. Kenapa ini bisa jadi rame? Karena jering membahas soal isu yang hangat. Iya. Dan ini nasional bahkan internasional. Bisa jadi juga jering ini segetol itu pergerakannya sampai emosi. Kenapa? Karena ini juga menyangkut orang banyak tadi. Kalau soal bumi datar, bumi bulat, konspirasi yang sebelumnya itu tidak berdampak langsung dan tidak ada orang-orang yang merasa menjadi korban gitu ya. Tapi kalau corona ini kan ada korbannya, jelas akibatnya perekonomian turun, terus juga kita sebagai agama orang Islam juga susah buat sholat di masjid gitu. Ini kan dampaknya kerasa banget nih. Mungkin karena itu juga jering ini ngerasa
ini ada nggak bener nih. Ini bener-bener harus. Berarti kan itu soal niat. Nah, kita nggak pernah tahu niat orang seperti apa. Bisa jadi jering memang punya niat baik karena ngelihat kasihan ngelihat banyak orang yang secara ekonomi, secara sosial semua berantakan dan hancur gara-gara PSBB misalnya, gara-gara COVID ini kita nggak boleh ngapa-ngapain, semua tergeraklah hatinya untuk bersuara. Tapi ketika dia bersuara ternyata nggak efektif juga, malah menimbulkan masalah baru. Bisa jadi seperti itu. Jadi niatnya baik, cara komunikasinya. Ya contohnya ke saya aja dulu, ketika dia berkomunikasi di awal udah kayak gitu, auto nggak respect gimana gitu. Apatis gitu ya maksudnya. Iya, kita cuek gitu ya. Ya tapi masih mending cuek sih daripada menghujat nggak jelas kan. Nah itu dia. Daripada datang ke akunnya terus hujat-hujat, ya ngapain gitu. Nggak ngaruh juga sih. Oke, jadi cara menanggapi atau menyikapi tindakan jering atau konspirasi lainnya, perdebatan ini tentu saja dengan cara yang intelektualitas, berpendidikan, harus sabar. Jadi jangan asal muasal. Sebenarnya ini bisa ke yang lain-lain juga ya, ke hal-hal atau isu-isu yang lain juga ya. Nggak cuma ini doang ya. Jadi memang lagi-lagi kita di sosmed juga jangan langsung hujat. Lebih baik memang tabayun itu udah paling nomor 1. Udah paling nomor 1 harusnya itu gitu. Atau minimal kita nggak mau tabayun, nggak mau tahu dan nggak peduli terlanjur benci misalnya, ya udah diem aja, nggak usah dikepoin juga Instagramnya, Twitternya. Nah tapi gini Bro Dots, kan ini ada pro dan kontra antara jering dan media ataupun Bill Gates atau WHO tadi. Apa yang harus kita lakukan terhadap situasi pro dan kontra ini? Karena ada yang percaya dengan WHO atau Bill Gates, ada yang percaya dengan pergerakan jering dan dia mendukung nih. Pasti ada dong. Nggak mungkin nggak ada. Pasti ada. Lihat aja di Nah, gimana cara kita menyikapi pro dan kontra ini? Ini kita harus percaya yang mana nih gitu. Ini jering bener nggak sih? Dan ini WHO bener nggak sih? Nah, ini gimana nih? Balik kita sebagai manusia aja kali. Maksudnya emang kita sebagai manusia, kita sekolah dan segala macam, maksudnya kita nggak punya argumen sih di dalam diri kita sendiri. Kalau kita ngerasa WHO lebih logis atau mengikuti himbauan pemerintah dan segala macam lebih logis dan menganggap jering tidak logis atau halu, kata yang lagi heboh sekarang itu, ya udah gitu. Begitu juga sebaliknya ketika kita lebih berarti Brodots berpatokan pada logis tidak logis, karena si jering ini udah mengait-ngaitkan konspirasi dengan agama. Katanya kalau misalkan lu ngatain konspirasi halu tapi lu masih percaya agama, artinya lu oksimoron. Jadi kalau bicara logis nggak logis, kayaknya konspirasi bahkan kadang nggak logis gitu. Cuman gini deh, mohon maaf ya, kalau udah bawa-bawa agama, ya kita general aja, nggak usah Islam Kristen, kita general aja. Enggak, kalau di Islam, ya beragama itu bukan berdasarkan logika doang. Nah, makanya dia menyamaratakan itu karena konspirasi juga nggak logika doang menurut dia. Tapi konspirasi menurut aku karena logika. Oke. Karena logika, konspirasi itu kenapa orang percaya konspirasi? Karena masuk ke logikanya. Kenapa orang percaya konspirasi? Kenapa orang nggak percaya konspirasi? Karena nggak logis. Makanya dibilang halu. Nggak juga Pak. Orang nggak percaya konspirasi itu bukan karena merasa itu nggak logis. Tapi karena ya mungkin Brodots itu, tapi orang banyak nggak logis nih, orang gila nih, halu. Nggak tahu sih, kalau menurut aku sih enggak ya. Orang misal gini, berarti orang percaya konspirasi logis ya. Karena masuk ke logika dia. Gini contoh misalnya ada orang yang percaya bumi datar. Ya kan? Yeah. Apakah berarti orang itu tidak logis? Kan enggak. Justru dia percaya terhadap bumi datar, teori bumi datar, karena menurut dia itu jauh lebih logis, lebih masuk akal loh teori bumi datar ini daripada yang lain, misalnya daripada bumi bulat, segitiga, jajar genjang, apapun itu misalnya. Nah, orang yang tidak percaya bumi datar karena dia sudah punya pendapat atau asumsi sendiri yang mungkin sudah dari kecil ditanamkan, kayak misal dari zaman sekolah sudah diajarkan bahwa bumi itu ya bulat, globe dan segala macam gitu. Agama pun gitu. Agama, kalau kita ngomong beragama, ada 2 tipe orang beragama. Ada yang warisan orang tua, ada yang memang dia menemukan sendiri kan. Nah itu dia. Kalau yang lagi-lagi Islam tidak bisa dilogiskan langsung ya. Tidak bisa kalau ya bisa ya, karena agama Islam mengajarkan untuk dengarkan dan lakukan gitu ya. Karena kalau kita beragama, terutama Islam, kita mengedepankan logika, ya nggak bisa. Oke, berarti Bang Dot punya pendapat bahwa tergantung lu
menilai yang mana yang logis aja gitu. Kalau menurut lu konspirasi logis, ya udah nggak apa-apa percaya gitu. Ya udah nggak apa-apa setuju atau pro. Tapi kalau menurut lu yang logis adalah WHO, Bill Gates atau segala macamnya, ya udah lu percaya aja sama mereka gitu ya. Percaya nggak percaya tuh silahkan. Oke, siap. Yang nggak boleh adalah ketika lu nggak percaya, misal berusaha untuk menjudge orang yang tidak sependapat dan bikin heboh, bikin ribut gitu ya. Bikin ribut itu aja masalahnya. Kalau Sadik nih, kalau misalkan konspirasi ini ada hal yang menurut teman-teman di luar sana nggak logis sampai dibilang halu tadi. Jadi bukan ke argumen atau kelogisan tadi yang dinilai soal konspirasi, tapi soal intuisi kita. Jadi agama ini kan, anggaplah Islam tadi kan, kita pasti punya intuisi yang membawa kita kemana. Kayak agama mana nih yang bener nih? Pasti kita punya intuisi yang sangat membawa kita kecenderungan kemana. Maka Islamlah yang bener, karena intuisi saya, Islamlah yang bener. Makanya konspirasi bumi bulat atau bumi datar tadi, itu pasti membuat kita punya insight baru, punya pandangan baru ketika kita nonton video-video yang berepisode tadi kan. Nah, itu yang membangun intuisi baru nih. Jadi kita punya intuisi yang membawa kita bahwa kecenderungan mana ya yang benar, bumi bulat atau bumi datar. Nah, sama halnya dengan si Jering sama WHO atau Bill Gates ini. Kita pasti punya intuisi-intuisi yang membawa kita kira-kira menurut sekelibat deh, kayak suruh dalam 3 detik jawab mana yang benar nih, 1, 2, 3. Pasti lu punya intuisi lu yang akan membawa lu pada jawaban itu kan. Nah, tergantung intuisi, mau jawaban yang mana terserah, tapi lagi-lagi jangan emosi, jangan bikin ribut. Dan menurut aku kenapa Jering sampai dikatain halusinasi. Coba kita bedakan antara orang percaya teori konspirasi bumi datar deh. Contoh tuh ya, kenapa kita bumi datar mulu, itu contoh yang paling dekat gitu ya. Kenapa orang yang percaya bumi datar tidak ada yang dikatakan halu? Karena bumi datar di YouTube lah katakan itu dijabarkan episode per episode dengan berbagai macam data yang dihubung-hubungkan, yang benar-benar masuk secara logika terhadap beberapa orang, yang akhirnya ya ini logis. Ada data-data yang bisa ditunjukkan ketika misal kita bicara sama teman. Misal aku percaya bumi datar nih. Iya. Sadik nggak percaya, terus tiba-tiba aku ngomong, Dik, bumi datar. Terus apa buktinya? Nggak, aku percaya aja. Aku akan dikatakan halu. Tapi kalau, Dik, bumi datar, apa buktinya? Nih lihat nih video-video ini, data. Aku kasihlah data. Terlepas data itu benar atau enggak, belakangan, si Jering mungkin dia sampai dibilang halu karena dia baru sekedar mengemukakan asumsi-asumsinya, heboh dan segala macamnya. Tapi secara pembuktian, ya minimal apa ya? Data cocok loginya dulu aja deh gitu. Nggak perlu data statistik yang beneran gitu ya. Cocok loginya dulu ya deh yang bisa bikin orang tuh benar ini gitu loh. Berdecak kagum gitu. Karena kalau sekedar asumsi ujung-ujungnya emang kita karena dia pun untuk ngomong langsung tanpa ada bekal data-data tadi juga akan ribet ya. Maksudnya dia ketika ditanya sama orang, dia jawabnya akan belibet, patah-patah, nggak meyakinkan. Tapi makanya, ketika dia, nih lu lihat nih Bill Gates punya ini sambungannya ke sini, akalnya ke sini, logikanya ke sini. Nah, mungkin orang-orang masih akan ada orang yang mulai goyah gitu kan. Imannya. Iya, mulai goyah. Apalagi kalau manusia itu udah masuk ke logikanya kayaknya wah ini logik banget, itu bener. Biasanya akan mulai goyah gitu. Jadi coba aja tonton Flat Earth dari episode 1 sampai habis, Anda akan goyah. Iya kan? Salah satunya Anda. Ya, saya pernah goyah. Saya masih goyah sampai sekarang. Saya pernah goyah dan memilih sekarang untuk tidak mempermasalahkan itu karena nonton salah satu ceramah Ustadz yang kalau dari Islam ulama itu setuju bulat, tapi tidak usah dijadikan masalah. Ya udah, berarti udahlah nggak usah dijadikan masalah lah. Ngapain sih? Mau bulat kayak mau datar, mau lupis, terserah lah gitu. Nah, jadi lagi-lagi terakhir lah. Ya udah itu doang. Pesannya adalah santai aja. Jadikanlah ini dinamika peristiwa. Betul. Kalau yang menyangkut COVID, jauh lebih baik kita sebagai orang, apalagi kalau anak milenial, ini riset sendiri, banyak-banyak baca. Karena permasalahannya generasi kita tuh banyak yang mereka males baca. Jangan baca buku deh, baca caption aja males. Kadang masih nanya apo tumin, dima tumin, sia tumin, udah jelas-jelas kebakaran kadang kan. Dan jangan cemas berlebihan, itu yang paling penting. Jangan terlalu parno sampai aduh apa nih, jangan rasa-rasanya pengen mati besok nih. Jangan sampai seperti itu. Dan buat Jering, kalau kamu menonton video ini tidak mungkin. Tapi mungkin aja loh. Karena yang menyinggung dia tuh selalu diposting sama dia. Iya.
Ya silakan. Anda jangan lupa untuk menyiapkan data-data konspirasi Anda. Iya. Karena itu bisa saja membuat orang-orang percaya dan bisa mendukung Anda dan bisa membuat Anda jalannya lebih mulus, tidak ribut-ribut. Mungkin niat Anda baik, tapi cara komunikasinya kalau salah nggak nyampe juga. Iya, aku tiba-tiba kita jadi kerjasama gitu ya. Oke deh, itu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya.